Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan. Saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya? Coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Saya minta maaf. Kok tega maaf sih, Pak? Tapi korbannya udah cacat tuh. Sudah berapa orang yang Mas Taufik lukai, Mas? Sudah berapa orang? 2 atau lebih mungkin? Coba ada Silakan suaranya. Silakan Mas Taufik. manehkan lagi. Pelaku penyekapan di Bandung, Taufik Hidayat, ternyata sejak kecil sudah sering menjadi perhatian warga karena kerap membuat berbagai ulah di lingkungan tempat tinggalnya. Sejak kecil, Taufik memang dikenal nakal sampai tak punya teman. Meski dikenal sebagai anak yang sering berkelahi dengan temannya, Taufik kabarnya tetap jadi kesayangan orang tuanya, terutama sang ayah. Berikut masa lalu Taufik Hidayat dibongkar gadis nakal sering berulah hingga tak ada yang mau berteman. Dikutip dari newsmaker.tribunnews.com. Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap Yuvita Tri Rezeki di Bandung terus mengungkap fakta-fakta baru yang mengejutkan publik. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, perhatian masyarakat kini juga tertuju pada latar belakang kehidupan tersangka sebelum kasus mengerikan itu terungkap. Kepala desa tempat Taufik dibesarkan, Kusnaidi, mengaku masih mengingat betul sosok Taufik sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Menurutnya, perilaku Taufik sejak kecil sudah sering menjadi perhatian warga karena kerap membuat berbagai ulah di lingkungan tempat tinggalnya. Keterangan tersebut kembali mencuat setelah nama Taufik menjadi sorotan nasional akibat dugaan penyiksaan brutal terhadap kekasihnya sendiri. Kasus yang terungkap setelah bertahun-tahun itu menyisakan luka mendalam bagi korban maupun keluarga korban. Selama 3 tahun, Yuvita diduga mengalami berbagai bentuk kekerasan yang menyebabkan kondisi fisiknya mengalami kerusakan serius. Dampak paling tragis yang dialami korban adalah kehilangan fungsi penglihatan pada kedua mata serta gangguan permanen pada kakinya yang membuatnya tidak lagi bisa berjalan normal seperti sebelumnya. Tak hanya itu, tubuh Yuvita juga ditemukan dipenuhi luka lebam, bekas bacokan, dan sejumlah tanda kekerasan lain yang diduga terjadi selama masa penyekapan. Kondisi memilukan tersebut membuat masyarakat luas geram dan menuntut agar pelaku mendapat hukuman setimpal. Aparat kepolisian yang menangani perkara ini pun bergerak cepat setelah berbagai bukti dan keterangan berhasil dikumpulkan. Penangkapan tersebut menjadi titik penting dalam upaya mengungkap seluruh rangkaian peristiwa yang menimpa Yuvita. Polisi kini terus mendalami motif serta kronologi lengkap dugaan penyiksaan yang berlangsung dalam kurun waktu sangat panjang itu. Status hukum Taufik pun telah ditingkatkan menjadi tersangka atas dugaan penganiayaan berat yang menyebabkan korban mengalami cacat permanen. Sementara itu, publik berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan keadilan bagi Yuvita yang harus menanggung penderitaan luar biasa akibat perbuatan yang dituduhkan kepada tersangka. Lantas bagaimana perangai masa kecil Taufik Hidayat? Atas kasus penganiayaan yang dilakukan warganya, Kusnaidi mengaku tak heran dengan perangai Taufik Hidayat. Sebab kata Kusnaidi, Taufik memang dikenal nakal sampai tak punya teman. Dari masih kecil mah gak ada temannya, takutlah, orangnya brutal. Jadi udah kelihatan dari kecilnya juga, akui Kusnaidi. Dikenal sebagai anak yang sering berkelahi dengan temannya, Taufik kabarnya tetap jadi kesayangan orang tuanya, terutama sang ayah. Cerita itu diungkap Kusnaidi saat diundang Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kalau misal berantem sama tetangga dibelain sama orang tuanya, kata Kusnaidi. Pungkas Deddy Mulyadi, oh kesayangan. Mendengar cerita kades, Deddy pun penasaran kenapa Taufik Hidayat bisa jadi anak kesayangan orang tuanya. Ayah Taufik, Tata, pun menjelaskan alasannya.
Waktu kecil benar kata bapak dia orang anu paling disayang, anak yang paling disayang. Benar disayang gitu ya. Nah, kunaon nyaah pisan ka Taufik Hidayat? Karena itu Apa yang membuat bapak sayang banget sama dia? ganteng gitulah, beda Oh. dari saya. Oh, dibanding dengan yang lain dia cakep. Cakep. Emang cakep teh? Enggak biasa aja. Oh, sekarang. Bukan cuma Taufik, Kusnaidi menyebut bahwa dua anak laki-laki Tata yang lain juga berperilaku yang sama, yakni nakal. Bahkan anti Taufik dulunya meninggal dunia karena kecanduan minuman keras serta narkoba. Jadi yang pertama meninggal karena sakit, yang kedua laki-laki, tanya Didi Mulyadi. Yang kedua masih ada, yaitulah suka mabuk, kerja di perusahaan dikeluarin karena mabuk terus sampai sekarang, ungkap Kusnaidi. Yang ketiga, tanya Didi Mulyadi. Si Obek, kata Tata, atau jawaban dari Tata. Yang keempat, overdosis, sambung Kusnaidi. Kendati demikian, Tata membantah dirinya dulu selalu membela Taufik saat berkelahi dengan temannya. Namun Tata tak menampik bahwa ia selalu sabar menghadapi perangai kasar Taufik sejak kecil. Pun saat dulu dirinya dipukul pakai kayu oleh Taufik, Tata tetap memaafkannya. Dipukul kepala, Bapak pernah dipukul? baru kayu. Astagfirullahaladzim. Ketika Waktu itu abis itu nuju macul di Serang. lagi Hari macul di sawah. di rumah nuju nganggur dia Dia lagi nganggur. mau makan gak ada ikannya. Oh, nah, inungna ya kene. Terus saya. Terus aya dahar anu sok nyanguna saha? Nah, bapak gitu yang nyanyi gitu. Oh, sok nyangu dahar eueuh naon? Hmm. Makan enggak ada apa-apanya terus Nah, datang ke sawah. sawah, Terus langsung mukul. bawa ngegebru tadi gebuk. Ngegebru, untung saya ada teman macul 2 orang Ditolong, ditolong, mau dipukul lagi. dihalang. Terkait dengan penyebab anak-anaknya termasuk Taufik berperangai kasar dan buruk, Tata mengurai penjelasan bahwa pergaulanlah yang membuat anak-anak Tata menjadi liar. Cuma itu udah gede, pergaulan sama teman-temannya, kata Tata. Si Opik itu keluar SMA langsung keluar pergaulannya, ujar Kusnaidi. Lantas bagaimanakah sosok Yovita Tri Rezeki, korban kekerasan Taufik Hidayat yang hidup dalam penderitaan selama 3 tahun? Kita akan membahasnya. Kasus yang menimpa Yovita Tri Rezeki menjadi perhatian publik setelah kisah piluhnya terungkap ke masyarakat. Perempuan berusia 29 tahun tersebut diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri Taufik Hidayat di sebuah kamar kos di kawasan Ciluni, Kabupaten Bandung. Yovita bukanlah sosok yang asing bagi keluarganya. Sebelum mengalami kejadian tragis tersebut, ia dikenal sebagai perempuan pekerja keras yang menjadi tulang punggung keluarga. Selama bertahun-tahun, Yovita berusaha membantu memenuhi kebutuhan keluarganya melalui berbagai pekerjaan yang dijalani. Namun kehidupannya berubah drastis setelah ia menjalin hubungan dengan pria yang kini diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap dirinya. Dalam kurun waktu yang cukup lama, Yovita disebut terputus dari komunikasi dengan keluarga, bahkan keluarganya sempat kehilangan kontak dan tidak mengetahui secara pasti keberadaan Yovita selama bertahun-tahun. Kasus ini terungkap setelah dirinya ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan menjalani perawatan di rumah sakit. Ia mengalami berbagai luka akibat dugaan kekerasan fisik yang berlangsung berulang kali. Kondisinya memprihatinkan karena selain luka di sejumlah bagian tubuh, penglihatan juga mengalami gangguan berat hingga diduga menyebabkan kebutaan. Dalam kesaksiannya yang beredar di media, Yofi mengaku sering mengalami pemukulan pada bagian kepala, telinga, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Ia mengaku kerap menerima kekerasan apabila dianggap melakukan kesalahan atau ketika berusaha melawan. Akibat kekerasan yang terus-menerus terjadi, kondisi fisik dan mentalnya semakin menurun. Yofi juga mengungkapkan bahwa dirinya mengalami keterbatasan untuk beraktivitas karena tidak dapat melihat dengan normal. Ia mengaku lebih banyak berada di dalam kamar kos dan bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Saat kekasihnya pergi bekerja, ia sering hanya berbaring atau tidur di kamar. Menurut pengakuannya, ia tidak memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Dalam beberapa kesempatan ketika keluar, ia disebut diminta mengenakan masker sehingga tidak banyak orang mengenali kondisinya. Situasi tersebut membuat dugaan penyekapan yang dialaminya semakin menjadi sorotan publik. Kisah Yovita menyentuh banyak pihak karena ia dikenal sebagai perempuan yang berjuang untuk keluarganya. Di tengah berbagai keterbatasan ekonomi, ia tetap berusaha bekerja dan membantu kebutuhan orang-orang terdekatnya. Karena itulah, kabar mengenai kondisi yang dialaminya menimbulkan rasa prihatin dan kemarahan di masyarakat. Setelah kasus ini mencuat, aparat kepolisian bergerak melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan dan penyekapan yang dialami Yovita. Keluarga berharap pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan Yovita memperoleh keadilan atas penderitaan yang dialaminya. Wah, semoga Yovita ini diberi kesembuhan dan cepat kembali pulih seperti sedia kala ya. Dan semoga pelakunya dihukum setimpal. Viral, ini adalah detik-detik ketika Caddy Golf ini dianiaya. Penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota mengungkap motif di balik aksi penganiayaan terhadap seorang Caddy Golf di kawasan Modern Golf Kota Tangerang yang sempat viral di media sosial. Polisi menyebut insiden kekerasan fisik tersebut dipicu oleh masalah hubungan personal dan rasa cemburu. Berikut kronologi lengkap kasus Caddy Golf dianiaya di Tangerang. Seorang pramu golf atau caddy golf menjadi korban dugaan penganiayaan berat saat sedang bekerja. Peristiwa itu terjadi di lapangan golf Modern Land, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten pada Selasa 23 Juni 2026 malam. PLT Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Iwan menerangkan saat ini Satreskrim saat ini tengah menyelidiki perkara dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut. Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, insiden diduga dipicu persoalan pribadi antara korban dan terlapor yang memiliki hubungan khusus. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan awal, korban melaporkan telah mengalami tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan sejumlah luka pada bagian kepala dan wajah. Saat ini, seluruh laporan dan alat bukti yang ada sedang didalami oleh penyidik. Korban diketahui telah menjalani pemeriksaan medis dan visum et repertum guna mendukung proses penyidikan. AKP Iwan menerangkan penyidik telah mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut serta melakukan pemeriksaan terhadap korban dan sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, penyidik juga telah mengamankan rekaman CCTV yang memperlihatkan rangkaian kejadian saat peristiwa berlangsung. Hingga saat ini pihak kepolisian belum mengungkap identitas terduga pelaku, termasuk kronologis lengkap kejadian. Meski sempat terdapat upaya penyelesaian secara musyawarah antara kedua belah pihak, Polres Metro Tangerang Kota tetap melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polisi menindaklanjuti laporan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana dan ditangani secara profesional, proporsional, dan transparan. Polres Metro Tangerang Kota berkomitmen memberikan perlindungan kepada korban serta menegakkan hukum secara profesional guna mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Kabarnya, pelakunya sudah ditangkap. Pria yang menganiaya caddy golf di kawasan Modern Golf Kota Tangerang akhirnya ditangkap. Pelaku berinisial FP, 38 tahun, diringkus Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota di Kota Bandar Lampung, Jumat 26 Juni 2026. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 9 WIB di kediaman tersangka di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Setelah ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara, polisi kini telah menetapkan FP sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif penganiayaan dipicu persoalan kecemburuan. FP sempat meminta seorang marshal golf berinisial VD untuk membeli makanan dan minuman.
Saat itu FP mengucapkan kalimat yang dinilai menggoda VD. Tersangka meminta seorang marshal lapangan golf berinisial VD memberikan minuman dan mengucapkan kalimat, "Terima kasih adikku sayang." Korban yang mendengar ucapan tersebut merasa cemburu karena selama ini dialah yang melayani pelaku ketika bermain golf. Sebelum pelakunya ditangkap, ada Hotman Paris cari pria yang viral akhirnya di golf hingga tersungkur di Tangerang. Pengacara Hotman Paris Hutapea turut mengunggah video tersebut di akun Instagram @hotmanparisofficial. Jika cewek ini mau, ayo datangi Hotman 911. Ayo kita sikat secara hukum. Cewek ini cuma kerja nyambung hidup, tulis Hotman di video tersebut dikutip tribunsumsel.com Jumat 26 Juni. Dalam keterangan video pula, Hotman meminta ke relawan mencari tahu siapa laki-laki di dalam video itu. Dari informasi yang beredar, peristiwa itu terjadi pada Selasa 23 Juni. Atas perbuatannya tersebut, SP dijerat dengan pasal 466 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jaga ada maintain beberapa 2 titik pembangunan punya